jadi semakin gimana ya, apa mungkin bahasanya renovasi lah, kira-kira begitulah. Renovasi. Kalau jadi dari mungkin yang Bapak dapat info kondisi masjid ini nih, kondisinya dalam arti kata bentuknya itu memang sejak kapan Pak akhirnya nih ada perubahan? Maksudnya bentuk dari Semuanya. Iya. Kecuali ini kan memang kita bisa jadi ambil satu cuplikan atau mungkin kesimpulan dibuat ini di 1455 ya, yang Sultan Kalijaga nyumbang sama gurunya ya. Betul guru. Nah, memang di sini Pak, saya juga tadi mencari tahu gitu Pak ya, mencari tahu tahun dari renovasi pertama sampai berikutnya ini, memang terus terang nggak ketemu Pak, nggak ketemu. Cuma banyak penafsiran, banyak penafsiran dari sebetulnya punya makna nggak yang ada di sini, begitu Pak. Satu contoh aja ini barangkali di luar konteksnya mudah-mudahan masih masuk gitu Pak ya. Contoh, kok kenapa 4 tiang, bukan 5, bukan 6, kan gitu kan Pak. Kemudian yang itu juga Pak, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa ini 5? Kenapa ini 6? 4, 5, 6. Ini 5, ini 6 gitu Pak. Ini 4. Ini 4. Gitu ya kan? Itu subhanallah Pak nih. Setiap ada juga tuh yang sampai pemerhati gitu ya. Maksudnya punya makna nggak nih Pak? Tapi sebetulnya kalau makna mah nggak ada. Silakan ya tafsirkan masing-masing aja lah. Tapi kalau anak pikir sebetulnya nyambung. Nah, gimana? Nyambungnya begini. Bicara 4, Khulafaur Rasyidin. Oh iya. Umar Ali kan begitu aja. Ini logika saya nih. Logika saya. Kemudian ini 5, ini 6. Ini rukun Islam, itu rukun iman. Ini logika saya aja ini sih. Iya, benar. Logika saya aja. Jadi kita beranggapan memang kondisi bentuk ini memang dari sananya. Dari sananya seperti itu. Dari zaman ini. Sekitar itu. Luar biasa ya. Berarti itu ya tentang kondisi masjid ya Pak ya? Betul. Sampai kekinian ya. Terus kalau kan kemarin saya lihat ada makam di depan Pak. Di situ saya lihat juga ada ya cukup bisa dibilang makam zaman dulu banget itu ya. Yang ada dari batu-batu prasastinya juga kan. Kayak kita pernah lihat candi-candi gitu ya. Itu gimana tuh Pak? Bisa sedikit di ini Pak diceritain. Pernah kedatangan tim arkeolog 4 orang dari Bandung Pak. Iya. Mereka di samping juga masjid, tapi bang tujuan utamanya ke makam. Karena kan banyak nisan-nisan Pak ya. Mereka juga sama, tidak bisa memprediksi ketepatannya. Tapi kalau mendekati tepatnya, dia meyakini ini memang tahun sekianan nih gitu. Dari hasil pengalaman yang beliau temukan dan dikupas, ahli arkeolog Bandung dia mengkondisikan ya kira-kira tahun segituan. Tahun segituan mengatakan. Jadi benar, nggak salah kalau bicara masalah masjid tahun sekian sudah ada. Kemudian di antara warga yang ada di sini termasuk juga masjid waktu itu meninggal dimakamkan di sana dengan nisan itu adanya, memang itulah keberadaannya. Itu keterangan dari arkeolog Pak. Jadi kalau yang kita lihat di belakang masjid sekali itu ya ada makam tua banget tuh, kita wallahu alam tuh Pak ya. Itu siapa nggak tahu ya. Belakang ini. Kalau dalam keterangan itulah makam pengurus masjid yang terdahulu. Bukan warga ya, pengurus masjid yang terdahulu. Adapun yang dikatakan tadi itu Arya Ramdon Pak ya. Memang juga makamnya tinggi Pak. Yang mana Pak tadi? Ada yang mana? Ini ya. Ini tinggi juga. Yang tinggi itu. Ya. Arya Ramdon dengan putranya tuh, Bung Arya namanya ya. Betul. Adapun yang lain memang di sini makam banyak, Ustaz. Makam banyak di sini.
Cuma kembali lagi tadi itu karena nisannya sudah pudar semua, Iya. nama sudah nggak jelas, udah tahu. Di Masjid Cari Pasir ini dipastikan menjadi destinasi cagar budaya sejarah. Iya. Itu tahun berapa, Pak? Maksudnya diambil dari pemerintah gitu kan? Iya. Allah anak lupa lah gitu. Itu belum lama sih ya. Belum lama ya. Belum lama. Berarti sudah Ya. sudah dikukuhkan sebagai cagar budaya budaya. dan yang menyimpan sejarah gitu kan, Betul. peradaban sebelum-sebelumnya gitu ya. Sebetulnya kembali lagi bicara masalah penetapan atau pengukuhan Ya. atau di-SK-kan lah Ya, gitu ya, Pak, ya. di-SK-kan. Di-SK-kan itu. Sebetulnya masih terburu-buru sebetulnya ini. Oh, Kenapa saya katakan terburu-buru? Di DSK-kannya 1.700. iya. Padahal kan bukan 1.700. Ya, kalau kita baca batu prestasinya ya, Iya. di situ 1.700 sekian ini ya. Betul. Dan kan tadi lihat yang Bapak cerita itu dari 14-12. Betul. Ya tepatnya kita bicara masalah penetapan 1576 menjadi apa ya? Iya. Ya kan? Itu kan cukup jauh Ya, kan, Pak? fair, ya. Tahun 200 tahunan gitu. ya. Ini terburu-buru nih, sedikit barangkali cerita masalah dinas pariwisata. Ya, Waktu datang kemari, saya punya catatan kecil aja Pak sama teman-teman di sini. Baru cerita begini, nggak tahunya kok tanpa sepengetahuan dari BKN gitu ya, udah dimunculkan di internet. Maka berdatangan tuh tamu, termasuk yang dari Lampung datang Pak, SHTV. verifikasi. Iya, Ini betul. kesesuaian Iya. seperti apa? Memang terus terang saya bicara masalah agak sulit, tapi alhamdulillah sedikit mempelajari begitu ya, nyambung. Ya mungkin kalau bicara masalah kedatangannya dari media cetak atau elektronik Pak ya, Ya. bisa kita bicara seperti begini. Ya. Tapi kan kalau kita bicara masalah kebenaran, mendekati kebenaran dengan sejarah untuk anak-anak sekolah kan berguriannya ya kan di pendidikan juga. Memang agak-agak ini, tapi alhamdulillah sih waktu itu sedikit barangkali kita ulang kembali ya. Ya. Waktu itu kalau nggak salah 2 bulan dimunculkan di internet, kita kedatangan mahasiswa dari Universitas Indonesia di Depok. Ada 80 orang. Mahasiswa Ya. UID. Dua termin. Ya. Termin pertama 40 orang. Plus Satu bis itu. dengan dosen pembimbing. Ya. Itu dalam rangka pembuatan skripsi Ya. yang akan disidangkan untuk S1 dan S2. Hadir di sini semua. Iya. Allah, alhamdulillah anak yang nyampein Iya. itu keterima semua. Termin berikutnya 2 minggu berikutnya itu 40 orang juga sama, 20 orang. Tolong di mana nanti hasil kunjungan di sini ya walaupun tidak semua, setidaknya ada laporan lah ya kan ya, bagaimana hasilnya kan gitu. Dan alhamdulillah ya skripsi mereka semua diterima ACC oleh dosen pembimbing, dan begitu disidangkan alhamdulillah berhasil Pak. Subhanallah saya katakan tuh. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah berhasil. Berarti memang ya itu dia tadi, memang niat kita ya untuk Betul. menggali sejarah peradaban gitu ya, terutama dalam keagamaan ini ya Pak ya. Jadi yang datang kemari bukan cuma dari di kalangan kita katakan muslim aja Pak, dari yayasan non muslim juga Ada banyak. juga Pak ya. Pak sambil diminum Pak. Iya. Ya Pak, minum dulu ini. Saya juga mau minum nih Pak. Ya, kedatangan dari Oh, yang kegiatan-kegiatan untuk di luar Islaman juga ada ya Pak. dari yayasan Strada kan Kristen. Serada, Bukan di tangan Pak, ini dari BSD. oh Serada BSD. Berapa orang? Ada 10 orang. Itu dari mulai keingintahuan mereka anak-anak TK Pak, Iya. sampai anak-anak mahasiswanya. Mahasiswa jangan dibilang apa ya. Datang kemarin. Satu yang saya ingat itu, apa menguji anak ini atau barangkali betul-betul ingin tahu karena ketidaktahuannya gitu. Iya. Dia tanya, Pak, di dalam keyakinan muslim
ada saya baca, ada yang pernah saya baca dan nggak saya pernah dengar. Nah dikatakan mazhab, Iya. anak-anak kaget tuh. Mazhab. Non muslim bisa nanya begitu. Iya. Ada 4 mazhab ya Pak. Tapi bisa menjelaskan satu persatu. Ya Allah Pak Ustadz, Anda juga kalau anak kurang siap bagaimana kalau menurut begitu? Iya. Anda jelasin ya. Iya. Garis besarnya aja kan Iya. ya. Gini. Oh begitu Pak ya. Iya. Anak cuma dalam hati, ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah, cuma begitu doang. Nah, anak pikir, Mudah-mudahan. iya betul anak bang. Sampai ke situ ya. Termasuk juga, ini ada cerita dua ini ya. Nanti insya Allah nanti nyambung lagi nih. Waktu ada kunjungan dari pemuda Thailand, Sempat juga 10 orang. 10 orang. Anak-anak muda nih, komunitas ini. Iya. Komunitas dari Thailand. Nah itu mah ininya apa namanya? Ininya guide-nya itu yang nanya. Waduh, nanya juga kembali tuh Said Hasan Ali Al-Husaini. Iya. Dia nanya, Pak, itu pahamnya paham apa? Syiah apa Sunni? Wah, subhanallah. Dia sampai ke situ, Pak. Alhamdulillah juga ada persiapan saya bicara seperti tadi. Ya, kita cukup mengapresiasi ya Pak ya. Betul. Ada di luar dari Islam namun Muslim untuk memerhati ya kan Betul. tentang sejarah keislaman. Iya. Semoga aja mereka mendapatkan sesuatu kebaikan tentang Islam yang nantinya juga semuanya jadi keyakinan masing-masing ya Pak ya. Betul. Saya Pak nawaitu lillahi ta'ala, saya cuma menyampaikan. Kenapa saya nggak berbagi ilmu begitu aja kenapa? Iya. Berbagi ilmu aja, ya kan? Enggak ada yang lain kan? Saya cuma lillahi ta'ala. Jadi Berbagi ilmu aja. memang Masjid Galeh Basri ini bisa dibilang sudah masuk diasakan sebagai cagar budaya dan menjadi destinasi wisata religi ya Pak ya. Iya, betul. Jadi, mungkin dari situ ya alhamdulillah banyak juga wisatawan ya wisatawan baik itu dia Islam maupun non Muslim untuk melihat atau mendengar sih sejarah tempat ini itu Pak ya. Satu lagi nih Pak, maaf. Tadi kemarin saya lihat di situ ada makam juga yang di pagar tuh ya. Iya. Di situ ada saya baca Ibu Mar apa ya? Murtafi'ah. Hajah Murtafi'ah. Hajah Murtafi'ah. Yang saya sedikit pernah dengar. Hajah Murtafi'ah itu cucu atau anak dari pengarang kitab Kuning ya, Nawawi Al-Bantani. Gimana tuh? Nah itu keponakannya. Oh keponakannya. Nah untuk Hajah Murtafi'ah di mana ada kunjungan yang datang sering saya mengatakan begini ya, makam di sini satu di samping tadi sudah ada penetapan makam yang tinggal adalah para pengurus terdahulu. Ya. Untuk kemarinya ini di sini memang ada ulama dan umara. Jadi ulamanya adalah yang tadi Hajah Murtafi'ah tadi itu. Beliau ini adalah pendiri pesantren perempuan pertama Tangerang, bahkan se Jawa. Ya. Di 1917. 1917. Kata dia, takut lupa tadi udah tuh. Hajah Murtafi'ah itu pendiri pondok pesantren pertama di Tangerang ya. Perempuan, Pak. Perempuan pertama di 1917 ya. Oh maaf Pak, kalau dari Hajah Murtafi'ah itu sendiri orang tuanya itu siapa ya kurang lebih? Orang tuanya Hajah Murtafi'ah binti Kiai Haji Asnawi. Kiai Asnawi ini yang bersaudaraan dengan Syekh Asnawi Nawawi. Oh, yang kita sering dengar ada jalan Kiai Asnawi itu ya Pak ya. Oh, jadi Kiai Asnawi itu ada beradik apa ya Allah alam ya. Dia Kalau kita bicara masalah nasab ke sana nggak kurang begitu paham gitu. Saudara dengan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani ya Pak.
banyak anak. menuntut ilmunya juga tuh Haji Ahmad Fatihah ke Syekh Nawawi Al-Bantani tadi itu di tanah Mekah di sana untuk ilmunya juga itu. Nah mungkin kalau dari Murtafi ini Haji Ahmad Fatihah apa ya? Iya. Pastinya dia menjadi sosok wanita pertama yang mendirikan pesantren di Iya. Tangerang ya. Iya. Ada sisi penerus keturunannya gitu Pak, bisa dibilang Sangat disayangkan Pak, nggak punya keturunan. subhanallah. Jadi ada kontak ya ini memang ada keturunan tuh. Mungkin kalau dari suaminya Pak, Dari suami juga sama Pak, tidak ada penjelasan. Suaminya siapa ya? ya? Suaminya Haji Ahmad Fatihah itu namanya Kiai Haji Muhammad Rais. Oh. Ya, Kiai Haji Muhammad Rais kan dimakamkannya di sini kan ya, karena dipasangkan di makam di Gajebo itu kan, ada kan? iya. Dimakamkan di situ. Nah, ini juga tidak ada penjelasan, tapi yang jelas bahwa Haji Ahmad Fatihah tidak ada keturunan, Tidak ada tidak punya. keturunan. Rumahnya yang ini Pak nih, rumahnya nih yang depan mesin. Oh ini. Sekarang oleh cucu Oh. cek Sunda nama cucu gigil dan apanya Cucu. gitulah gitu. Iya. Sedangkan pesantrennya yang sebelah rumah nih Pak nih, yang sekarang juga jadi rumah juga yang sebelah sininya Oh nih. gitu. Sini, ya. Jadi kelanjutannya. Nah itu untuk umarohnya. Sedangkan untuk ulamanya ya ulamanya. Sedangkan umarohnya. untuk umarohnya Bupati Tangerang pertama Pak dimakamkan juga di sini. Raden Ahyan Pena Bupati pertama di Makassar di sini. Raden Ahyan Pena. Memang masih nyambung tadi itu keturunan Raden tadi itu kan Pak ke situ. Bupati pertama Tangerang Raden Ahyan Pena. Iya. Nah, dimakamkan di sini. Di sini ya. Di sini. Ini komplit ya, paku Tangerangnya di sini ya. Betul. Ini. Iya. Ulamanya di sini. Ulamanya. Umarohnya juga ada di sini. ya. Di sini. Iya, Pak. Ya cukup untuk menambah wawasan kita ya Pak ya. Ya untuk apa? Sejarah. Mungkin ada hal-hal lagi yang berkaitan dengan sekitaran pemahaman kita tentang Masjid Ali Pasir ini Pak. Ada Pak. Ah, gimana? yang kita lihat Pak, di bagian dalam posisi arah kiblat Pak ya. Ya, Bedakan kalau bangunan kan menghadap ke barat ya Pak ya. ya barat. Sedangkan untuk arah kiblatnya kan baru diposisikan begitu kan Ya. Nah ini gak satu di antaranya yang menentukan arah kiblatnya adalah Syekh Nawawi. Jadi begini Pak, ada belakangan saya dengar ya antara beberapa tahun sebelumnya, Iya. arah kiblatnya berubah nyamping sedikit gitu. Iya betul. Ke masjid kan tuh ya. Hmm. Tapi ini udah ada dari dulu gitu. Jadi kan posisi arah kiblat memang ketika itu sudah ada Pak. Iya. Ya, cuman kan kondisinya kan tidak seperti ini Iya, kan Pak ya. iya. Pakai karpet segala kan ya. Oke. Posisinya sudah diposisikan lah begitu untuk arah kiblat. Iya. Gitu. Nah terus saya juga sempat baca bukan di salah satu kitab ya Pak, ada salah satu buku begitu ya, biografinya ke Syekh Nawawi waktu mendirikan masjid di Kuitang. Iya. Hasan Al-Idrus kan Pak ya. Iya. Ini yang saya baca di buku, ketika menentukan posisi kiblat. Nah orang-orang Arab aja Pak, saya juga nggak bisa menentukan dengan begitu aja kan Pak ya. Iya. Nah ini di dalam cerita atau di dalam buku tadi itu justru ada keterlibatan Syekh Nawawi dalam menentukan arah kiblat tadi itu. Di dalam keterangannya di buku tadi dijelaskan bahwa ketika si orang Arab tadi itu dipegang, antum lihat ke sana, sebenarnya lihat apa? Yang terlihat Ka'bah. Masya Allah. Di situ tuh
merasa bahwa ya para habaib kita kan gitu ya meyakini oh ya ke sana. Ini karomahnya kembali Pak ya bicara Pak ya. Iya, iya. Saya nah ini nih diantaranya itu masalah soal begitu juga dengan posisi ini Pak. Dari dua mimbar ini memang dari dulu sudah begini diposisikannya, sedangkan masalah untuk apa namanya bangunannya yang ada itu udah jelas yang kalau itu kemarin-kemarian ya Pak ya. Iya. Maksudnya posisinya ini berarti kan di luar, berarti kan di luar ini kan di luar bangunan kan. Iya. Di luar kan adanya kan. Jadi posisi ini satu buat salat, satu buat Mimbar iman kali ya, ya. betul. Itu untuk imam, ya imam Iya. sholat. Kalau keseharian di sini kan Pak ya. Iya. Kalau di sini kalau buat aidain termasuk juga Jumat. Kalau itu Pak. Jadi dari posisinya aja itu sudah jelas itu di luar dari bangunan ini adanya itu di luar. Ini alhamdulillah masih bertahan. Kan beda dengan bangunan masjid yang sekarang Pak. Iya. Pertama dari bangunannya sudah diarahkan ke kiblat. Iya. Begitu masuk udah kiblat kan. Iya. Gitu kan Pak ya. Iya. Sedangkan bangunan masjid yang tua semua memang seperti begini, di dalam baru diarahkan posisi kiblat. Iya, iya. Tapi ini dari dulu udah ada kayak Sudah begini. ada. Itu tadi itu. Subhanallah. Dan apa ya dari teman juga nih yang mereka memiliki kita bicara masalah mata batin, Ya, mata apa ya, batin, ya, mata Pak. batin. Di mimbar atau di satu tempat besar di situ ada 9 kendi yang berisikan pasir Karbala di sini dipendam. Peninggalan Syekh Said Hasan Ali Al-Husaini, Hasan Syekh Abdul Jalil. Iya. Dan keterangannya saya berbicara begini karena dengan mata batin mereka ya. Di sini ada terowongan yang langsung tembus ke Batu Quran Pak, Paneglang, Ya. ya kan? Paneglang. Ya. Maksudnya kan Kiai, Syekh Mansur Kiai yang Surudin, Ya. betul kan? Di sini terowongan. Jadi ya saya bicara begini karena mereka mengatakan demikian dengan ilmu batinnya gitu. Ya. Kenapa tidak saya kembali lagi nih Ya. bicara masalah karomah apa ya? Ah. Oh, karena Allah dengan mudah kan memberikan Iya, ya, segala penglihatan sesuatunya. dalam jarak jangka apa nih jangka pandang yang cukup jauh, jarak pandang itu ya. Di sini adanya. Subhanallah. Ya, itulah beberapa hal-hal yang memang di luar nalar ya Pak, ya. Bener Nah, di luar nalar. lumayan. Subhanallah. Ya tergantung kita pemahamannya. Pemahamannya lah. Nah, kita juga di agama memang dikondisikan kamu harus percaya sama hal-hal yang gaib kan, salah satu. Iya. Betul. Luar biasa. Ya. Ini mungkin ada lagi tambahan. Saya nih cukup berterima kasih banyak Sama-sama. ya, Bapak telah memberikan atau memaparkan segala sesuatu yang Bapak tahu tentang destinasi Masjid Agung atau Masjid Jami Pasir ini yang memang sudah termasuk salah satu cagar budaya Ya. yang ditetapkan pemerintah, termasuk masjid yang tertua ya Pak ya. Cuma Alhamdulillah. kembali Pak, Ya. saya mengingatkan bahwa apa yang saya utarakan, yang saya ceritakan ya, dengan harapan mudah-mudahan bisa mendekati kepada kebenaran. Itu aja. Masalah benar yang hakiki itu hanya milik Allah. Allah alam bisawab nggak tahu. Ya, ini juga saya juga lebih minta izin ke Bapak, nantinya insya Allah liputan kami ini dari channel Arif Al-Bati akan kami publikasikan ke publik yang nantinya insya Allah biar pemirsa atau yang melihat mempunyai wawasan lebih tentang keislaman atau tentang sejarah. Berkenan ya Pak ya? Insya Allah Ya, ya, alhamdulillah terima kasih.
Saya juga termasuk bangga sekali diterima dengan baik oleh Pak Haji Ahmad Saroni ya Pak ya. Saroji Pak. Saroji ya, selaku ya pemerhati atau sejarah lah, sejarawan ya tentang keberadaan masjid ini. Ya, semoga apa yang barusan kita bicarain segala sesuatunya nggak jauh atau nggak bukan ibadah ya Pak ya. Mudah-mudahan memberikan menyiarkan satu kebaikan, insya Allah menjadi kebaikan buat kita juga ya Pak ya. Itu aja Pak, terima kasih banyak Sama-sama, Pak atas waktunya, Pak, Pak ya. ya. Mohon maaf Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.